Shalom semuanya. Shalom. FGB Meng. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Saya bersyukur Pak Hendra atas undangannya pada pagi hari ini. Saya jujur ditodong Pak Dali. Saya udah berusaha nggak mau hadir di sini karena setahu saya kalau Tom Manchester ini kaliber semua Pak. Levelnya level tingkat 10. Kalau saya dulu pinggir-pinggiran semua Pak. Serius Li. Saya dulu ceternya itu di Bintaro. Dulu belum ada pembagian regional DKI 6. Jadi masuk regional Banten. Awalnya kalau member meeting pertama kali saya kenal FGB MFI karena saya lagi bermasalah Pak Didio. Karena tidak punya uang, datanglah satu teman, Pandokong, gabung ke Full Gospel, makan minum gratis. Wah itu saya suka Pak itu. Karena lagi susah waktu itu. Singkat cerita, begitu saya masuk ke dalam, yang datang bukan kelas berat Pak, malah kelas lebih susah dari saya juga. Jadi saya pikir ini salah alamat saya. Saya pikir kalau ketemu pengusaha yang kelasnya level 10 gitu, saya pasti bisa wow gitu kan. Tapi itulah pertama kali saya kenal Full Gospel Pak Dali. Saya jujur waktu gabung di Full Gospel itu, saya lihat member susah, jadi saya mau utarakan masalah saya pun juga gak berani. Karena saya pikir gak mungkin lah mereka bisa bantu saya waktu itu. Singkat cerita, saya lewati 3 tahun dan yang saya syukuri banyak firman yang saya dapat Pak. Di Full Gospel itu bukan semata-mata makanan dan minuman, tapi firman yang hidup yang saya terima. Jadi waktu saya lagi kesusahan, saya mau jual rumah Pak. Saya ingat ada namanya pendeta yang sharing firman, kita kan makan-makan, habis makan dikasih firman, dikasih kesaksian. Setelah itu saya dengar pendetanya ngomong, kalau butuh Tuhan itu gampang, masuklah ke kamar, kuncilah pintu, dan doalah Bapa kami. Itu yang saya lakukan Pak Dali. Jadi singkat cerita, istri saya pulang, saya bilang, habis doa, saya pulang, saya duduk di meja makan, istri saya pulang. Saya bilang sama istri saya, kalau mata ini kan suka lihat penampilan, kalau yang mata kucing, mersinya 2, itu punya duit banyak, rumahnya mewah, itu pasti beli rumah saya. Singkat cerita, yang di samping rumah saya, rumah yang tipe yang sama, tapi nenek-nenek Pak, orang seberang lagi. Hati kecil saya berkata, Tuhan tidak mungkin ada duitnya, karena nenek kan umurnya kalau nggak salah masih sekitar 70-an lah. Tapi hati ini terus berkata, coba suruh Lili istri saya ngomong sama nenek itu. Singkat cerita istri saya ngomong, dan puji Tuhan nenek itu bilang sama Handoko katanya, kalau mau jual rumah harga pasaran segini, kalau setuju ketemu di notaris jam 8 pagi. Waduh, saya loncat kayak Superman Pak Dali. Serius Li, ini kejadian demi kejadian yang saya alami. Makanya di Full Gospel ini saya merasa diberkati lah. Amin. Dan saya tidak akan tinggalkan Full Gospel meskipun kelihatannya berat. Karena jujur jadi presiden ceter itu minus Pak. Saya sudah alami, mau jadi bendahara minus, presiden ceter minus, jadi RD minus, sekarang jadi RP pun, aduh ampun Pak. Sampai istri saya ngomong, kamu itu Full Gospel aja urusannya, kamu kayak orang kaya aja. Aduh, saya bilang dalam hati saya Pak, bukan orang kaya, tapi saya diajar sama senior saya, bahwa kalau kita menabur, pasti kita menuai. Itu yang banyak saya dengar di senior saya. Tidak mungkin kalau saya tidak menabur, mau harap duit balik, tidak mungkin. Jadi kita nabur jagung, numbuhnya jagung. Kalau nabur duit pasti numbuhnya duit ya Pak ya. Itu yang saya alami. Cuma istri kan kadang-kadang sulit. Kalau dia bilang sudah pokoknya, sudah kita lebih baik diam aja Pak. Nah ini istri saya Pak. Iya. Istri saya ini luar biasa juga Pak Dali.
saya jadi RP jujur, karena di DKI 6 ini terlalu banyak mau jadi penasehat dan tidak ada yang mau jadi RP. Tidak ada yang mau jadi RP. Akhirnya 4 ini yang jagoan DKI 6 ini satu-satu mundur teratur. Nah, Pak Basuki ini pintar karena dia pebisnis kan. Saya ini yang polos Pak, ditelepon lah jam 4 sore. Halo Pak Handoko, halo shalom Pak Basuki. Kelihatannya DKI 6 ini kamu yang harus jadi RP. Dikasih ayat lagi saya Pak Dali. Karena ya mukanya kemerah-merahan itulah yang dipilih katanya. Aduh. Saya bilang jujur dalam hati saya ini Pak Basuki kelas berat juga Pak. RP saya yang dulu ini kelas berat. Kenapa saya bilang kelas berat? Dia kalau mepet ke saya kayak perangko. Awalnya mepet kemana-mana, saya terus diajak. Handoko dikenalin lah ke level-level yang tingkat 10 lah bahasanya kan di Nasional FG BMFH ini Pak. Begitu saya udah terpilih, sayonara, Handoko bye-bye. Nah itulah pengalaman-pengalaman yang kita alami di Full Gospel. Mau jadi presiden chapter, ibaratnya bahasa kasarnya kan diginiin. Tapi saya bersyukurlah, karena kalau saya tidak ambil posisi begini, saya tidak akan kenal Pak Dali, Pak Herdi Harediweng, semua yang senior-senior di sini saya tidak bakalan kenal. Dan jujur saya bersyukur, meskipun saya tidak sekelas pengusaha-pengusaha yang levelnya tingkat 10 ya, saya mungkin levelnya tingkat 0 lah bahasanya Pak. Karena saya hanya dipercaya, semua usaha yang saya kelola itu punya abang saya. Saya hanya dipercaya, jadi kadang kalau di Full Gospel kan grup pengusaha ini 1, 2, 3 PT-nya, waduh saya apa ya? Saya hanya dipercaya, sudahlah saya bilang, yang penting bisa jalan dulu Pak ya. Makanya di regional DKI 6 ini sejak saya jadi RP, saya kolaborasi Pak Dali. Jujur, kenapa? Satu, kendala dana. Saya tidak malu Pak. Karena kalau saya tidak kolaborasi, dana besar. Seriously. Satu regional kita jalankan itu gede. Kalau saya tidak kolaborasi Pak Dediong, sayonara saya juga. Jadi harus kolaborasi. Makanya saya bersyukur ada Agus Manta yang selalu menolong saya, senior-senior saya. Karena jujur, kalau dana besar keluar juga, istri kan teriak lah. Serius Pak. Makanya istri saya bilang, kamu ini ya, di luar ini Full Gospel ini kamu kayak gimana gitu. Saya baru dalam hati saya, tapi saya berubah. Jadi dulu istri saya kalau kayak kereta api gitu kan, ngoceh aja nggak jelas gitu, saya bisa timpali Pak, saya bisa tantang dia, emosi saya bisa meledak. Tapi saya pikir-pikir dalam hati saya juga, kenapa ya hati saya gampang dipencet gitu sama istri saya, kayak remote AC gitu Pak. Jadi saya sekarang pintar juga, jadi saya sediakan waktu 2 jam tiap pagi Pak Dali, kadang-kadang tergantung mood saya juga. Sedia untuk mendengar apa tiap pagi dia harus curhat. Sampai kadang-kadang dia ancam loh saya Pak. Saya lapor ke Pak Dali katanya. Wah. Kalau dapat istri model begini Pak, waduh ini hati kadang-kadang berdebar-debar juga kan. Berdebar Pak, karena soalnya sedikit-sedikit mau lapor Pak Dali katanya. Saya bilang, aduh gimana ya. Mungkin saya banyak mengalami bagaimana kontrol hati, bagaimana saya pikirkan semua yang baik lah, sesuai firman Tuhan Filipi 4 ya kalau nggak salah itu. Pikirkanlah semua yang baik. Di balik saya jadi RP juga, tanpa persetujuan istri berat Pak Dedio. Jadi waktu saya bersedia, begitu Pak Basuki telepon jam 4 sore waktu itu. Setelah jam 4 sore, saya pulang ke rumah, tunggu sampai jam 6. Karena saya hitung Pak, wah jam 6 belum stabil untuk ngomong ke istri ini. Karena istri akan ngoceh 2 jam Pak. Jadi saya mundur ke jam 8. Kalau dia ngoceh 2 jam, perhitungan saya jam 10 dia capek, dia bisa tidur. Itulah waktu dia sudah, kenapa kau mau jadi RP? Kamu ini tidak punya duit banyak. Ya, saya bilang saya juga nggak mau, tapi lidah udah terlanjur janji. Waktu Pak Basuki bilang, Pak Handoko bersedia?
Iya Pak, saya bersedia. Pulang, tutup telepon. Aduh, kenapa saya bersedia? Tapi tidak bisa mundur, kita kan laki-laki malu Pak. Apalagi orang Makassar kan. Malu lah bilang kata mundur. Nah, pulang cerita ke istri pas jam 8 saya bilang lah sama istri. Ma, kelihatannya saya jadi arpi. Wah, kenapa kau mau? Tunggu, mana teleponnya Pak Basuki? Saya telepon sekarang. Aduh, saya elus dada aja Pak. Mau marah juga. Terpancing Pak, sempat terpancing padahal jujur. Sampai saya bilang, saya pakai otoritas saya sebagai laki-laki. Kalau kau berani telepon Pak Basuki, kau berhadapan sama saya. Tapi padahal begini juga Pak. Serius Pak, saya jujur kalau istri saya sempat galak waktu itu, tapi untung saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong bantu saya. Karena kalau istri saya terus nggak setuju juga, saya nggak ada damai sejahtera. Tapi puji Tuhan, besok pagi istri saya setuju. Istri saya setuju Pak. Ini aja dia bisa datang hari ini, itu perlu kontrol hati saya juga. Tidak gampang undang satu istri datang ke pertemuan. Dan yang paling tahu isi dompet saya cuma istri saya. Jadi kalau saya lagi bokeh Pak, kamu lagi nggak ada uang ya? Enggak. Cuma ya rasain katanya, kan begitu aja kan. Jadi di full gospel ini memang tidak ada istilah kita menerima lah. Yang ada kita melayani, memberi, menabur. Itu yang saya tahu Pak Dedio. Dan saya bersyukur juga selama saya melayani di full gospel, anak saya kebetulan tinggal di Jepang Pak, kuliah dan dapat suami orang Jepang. Puji Tuhannya lagi suaminya itu melayani juga Pak di Jepang. Nah, inilah saya bilang kadang-kadang di satu sisi kita melayani di full gospel, nothing Pak yang kita dapat. Ada yang ada bayar harga, kadang-kadang sampai saya bingung, ini saya bolos terus, bagaimana ya, apa saya dipecat nanti sama abang saya. Karena kadang-kadang kan pelayanan early friendly 4 hari. Kalau bukan saudara mungkin saya sudah dipecat Pak. Serius li, jadi tidak gampang, apalagi Pak Dali sebagai national board, kemarin sempat Pak Budiman kampanyekan next untuk lanjut ya Pak ya. Iya. Pasti kalau saya terawang istri Pak Dali ngomong, waduh ini namanya gampang ya. Istri saya aja saya jadi arpi dia ngoceh. Apalagi Pak Dali lanjut yang kedua, pasti berat Pak. Karena saya paham lah istri ya. Kadang-kadang kan istri itu dia langsung nusuk ke hati. Iya, kalau ngomong itu kan nusuk ke hati Pak. Tidak pakai saringan. Kalau mobil kan, kalau mau masuk ke Pertamina kan pakai saringan kendalpot. Enggak ada saringannya dia. Jadi saya yang harus kontrol hati saya. Ibaratnya kayak apa, remote AC gitu. Tapi saya mengerti satu lagu, Ari Lasso. Sentuhlah hatinya. Kalau saya nggak pernah sentuh hatinya, saya tidak miliki hatinya, saya sampai sekarang nggak bisa ada di full gospel. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih Pak.